Seumur hidup saya dan Anda, bukankah kita selalu diragukan oleh seseorang? Bukankah kita selalu diremehkan oleh seseorang? Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, akan ada selalu orang yang meragukan Anda. Tapi ada satu orang yang tidak boleh ragu terhadap diri Anda sendiri. Siapa orang itu, Bapak Ibu? Siapa orang itu, Bapak Ibu? Yes, diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Ada satu orang di dunia ini yang tidak boleh meragukan Anda, yaitu diri Anda sendiri. Dan akan tiba waktunya untuk orang-orang yang benar-benar suka dengan pekerjaan mereka dan tidak pernah menyerah, orang-orang inilah yang akan sukses, Bapak Ibu. Kenapa ada sebagian orang yang sangat tahan banting? Why? Nggak pernah menyerah walaupun apapun yang terjadi, walaupun utangnya banyak, walaupun kehidupannya sulit, walaupun panas, hujan, naik motor. Kenapa ada orang yang nggak pernah menyerah, Bapak Ibu? Jawabannya selalu kembali kepada satu kata yang sangat krusial, satu kata yang selalu saya ingatkan, yaitu kembali kepada kata impian. Kita perlu tanya kepada diri kita sendiri 5 pertanyaan yang sangat krusial. 5 pertanyaan yang kebanyakan orang tidak tahu jawabannya, bahkan sampai dengan akhir hayatnya mereka. Nah, kira-kira apa 5 pertanyaannya? Buat Anda yang ada di rumah, Anda boleh catat, Anda boleh foto juga. Nanti Anda tanyakan kepada diri Anda malam ini. Semoga Anda dapat jawabannya malam hari ini. Apa sih 5 pertanyaan tersebut? Ya, yang pertama adalah, siapa sebenarnya Anda? Kalau saya tanya kepada orang, siapa sebenarnya Anda? Dia jawab, saya adalah Larry. Saya adalah Dora. Saya adalah Dudi. Saya adalah Ferry. Saya adalah Inge. Anda bukan Ferry. Anda bukan Dora. Anda bukan Inge. Anda siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya Anda? Itu nama Anda. Itu bukan jati diri Anda. Siapa sebenarnya Anda, Bapak Ibu? Ini adalah pertanyaan pertama yang Anda harus jawab. Pertanyaan pertama yang sangat krusial, yang Anda harus tahu dulu jawabannya. Bukan Inge, bukan Dora, bukan Lucy. Itu nama Anda, itu bukan Anda, Bapak Ibu. Jadi malam ini jawab, cari jawabannya, siapa sebenarnya Anda. Oke? Pertanyaan kedua, Anda boleh catat, kenapa Anda dilahirkan? Yang lucu kalau saya tanya pertanyaan ini sama orang, kalau saya lagi konsultasi ngobrol dengan tim saya tanya kenapa Anda dilahirkan? Dia bilang, tanya aja papa mama saya dilahirkan by accident katanya, sebelum papa mama saya married. Are you kidding me? Anda dilahirkan bukan karena accident, Bapak Ibu. Walaupun memang theoretically bisa saja karena accident. Tapi Anda dilahirkan ya adalah karena yang di atas itu memang mau Anda lahir, karena sudah takdir Anda lahir, Bapak Ibu. Tapi kenapa Anda dilahirkan? Banyak orang nggak tahu, Bapak Ibu. Kalau saya tanya kenapa dilahirkan, nggak tahu. Papa mama saya waktu umurnya misalnya 17 tahun ya, dibilang 17 tahun dan 9 bulan yang lalu papa mama saya melakukan hubungan, kemudian saya dilahirkan. Bukan karena itu, Bapak Ibu. Anda dilahirkan untuk sesuatu, Bapak Ibu. You are born to do something in this world. You are born for purpose. Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan, Bapak Ibu. Ya, itu adalah pertanyaan kedua yang Anda harus tanya. Kenapa Anda dilahirkan di dunia ini, Bapak Ibu? Apakah married by accident? Of course not. Kalau saya agama Buddha, saya percaya saya dilahirkan karena memang sudah karma saya. Mungkin di agama Anda juga diajarkan. Anda dilahirkan untuk apa? Baca mungkin kitab suci Anda sendiri, tanya kepada diri Anda sendiri. Yang ketiga, pertanyaan yang Anda harus jawab adalah, ya Anda boleh catat, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Kebanyakan saya tanya, kamu tujuannya hidup, kalau saya lagi interview karyawan yang baru, saya tanya, tujuan kamu hidup di dunia ini apa? Dia nggak bisa jawab. Karena the whole life, tujuannya adalah bangun pagi, kerja sama orang, pulang, tidur, dan kemudian besok begitu lagi sampai selama-lamanya. Itu bukan tujuan Anda, Bapak Ibu. Itu adalah pekerjaan sehari-hari Anda, Bapak Ibu. Yang saya tanya kepada Anda adalah, apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Apa tujuan besar Anda hidup di dunia ini? Ini Anda harus jawab. Anda bisa jawab, Bapak Ibu. Yang keempat, apa sebenarnya yang Anda inginkan?
Apa sebenarnya yang Anda inginkan di dunia ini? Apakah Anda pengen membantu orang? Apakah Anda pengen membahagiakan orang tua Anda? Apakah Anda pengen membahagiakan anak Anda? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Kalau saya tanya orang, apa yang Anda inginkan? Saya ingin gaji besar, Pak. Of course, that's not the answer. Anda harus gali lebih dalam, Bapak Ibu. Luangkan waktu malam hari ini, gali lebih dalam, Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang terakhir yang Anda harus tanya kepada diri Anda sendiri adalah, apa impian Anda? Impian Anda apa yang paling besar yang ingin Anda wujudkan? Ini adalah 5 pertanyaan penting yang menurut saya kalau Anda sudah bisa menemukan jawaban dari 5 pertanyaan ini, maka apapun yang terjadi pada hidup Anda, seberapa berat tantangan apapun yang terjadi dalam hidup Anda tidak akan pernah menyerah, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah give up, Bapak Ibu. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda dilahirkan? Apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Dan apa impian Anda? Kebanyakan orang nggak punya ini semua, makanya mereka terjebak dalam rutinitas sehari-hari, Bapak Ibu. Terjebak dalam, kalau kita bilang, monkey business. Walaupun Anda bisnis, terjebak dalam monkey business. Oke? So, Anda harus bisa jawab pertanyaan ini, dan ini kadang-kadang jawabannya tidak ketemu satu hari, Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda lagi mikirin pun nggak bisa tidur. Saya dulu waktu cari jawabannya pun nggak bisa tidur. But it's okay, it's normal, Bapak Ibu. Oke? Next. Dalam perjalanan Anda mencari jawaban dari 5 pertanyaan ini, Anda pasti mengalami kemunduran atau setback. Tidak ada yang mulus dalam dunia ini. Akan tetapi setiap Anda mundur satu langkah, entah karena pandemi, karena utang Anda, karena apapun itu, Anda akan maju 2 langkah lagi, Bapak Ibu, kalau Anda sudah bisa menjawab 5 pertanyaan di atas. Sebagai pengusaha atau sebagai manusia biasa, wajar kalau kita mengalami kemunduran. Kadang-kadang kita mundur. BioGreen juga pernah mundur, saya juga pernah mengalami kemunduran. Tapi karena kita tahu apa impian kita tahu siapa kita tahu kenapa kita dilahirkan, kan kita tahu impian kita, Bapak Ibu. Kita bisa maju lagi 2 langkah, Bapak Ibu. Jadi setiap kita mundur 1 langkah, kita maju 2 langkah. Setiap kita mundur 1 langkah, kita maju 2 langkah, Bapak Ibu. Ya, ada pepatah China yang saya sangat suka. Di China orang mengatakan satu pepatah yang tulisannya, Ibu Lucy suaminya pasti dengar ini dan nonton ini di rumah, dia dan suaminya Bu Lisa, karena mereka dari China. Pepatah ini mengatakan Shenian Mo Ichen. Kalau pronoun saya benar ya. Shenian Mo Ichen itu artinya adalah perlu waktu 10 tahun untuk menajamkan sebuah pedang, Bapak Ibu. Jadi untuk menajamkan sebuah pedang itu perlu waktu 10 tahun. Orang China itu pepatah itu bilang. Artinya adalah perlu waktu 10.000 jam sampai Anda menjadi ahli di bidang Anda. Perlu waktu 10 tahun untuk menjadi sukses, Bapak Ibu. Perlu waktu 10 tahun untuk menjadi master di bidang Anda, Bapak Ibu. Nggak ada yang instan, nggak ada yang praktis, Bapak Ibu. Kalau Anda mau praktis, cepat kaya, skema cepat kaya, ya this is not for you. Oke? Dan pepatah lama itu benar. Ya, time is money, waktu adalah uang. Tetapi untuk miliarder atau triliuner, yang lebih tepat adalah timing is money. Waktu yang tepat adalah uang. Kapan timing yang tepat untuk memulai sebuah usaha? Kapan timing yang tepat untuk serius menjalankan hidup kita? Kapan timing yang tepat untuk serius dalam menjalankan usaha yang Anda jalankan hari ini? Timing yang tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, udah lewat, Bapak Ibu. Dan timing kedua yang paling tepat adalah hari ini, detik ini juga, Bapak Ibu. Itu adalah timing yang paling tepat yang kedua. Jadi ambil keputusan hari ini juga, kalau Anda mau memulai sesuatu, jangan tunda-tunda, tunggu-tunggu, ya. Karena tidak ada timing yang tepat selain hari ini, Bapak Ibu. Untuk menjadi miliarder, Anda harus bersabar dan menunggu kesempatan datang. Namun Anda juga tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan saat dihadapkan pada peluang sekali seumur hidup, Bapak Ibu. Apa yang membedakan miliarder dari orang lain adalah bahwa mereka tidak takut. Garis bawain, Bapak Ibu ya. Apa yang membedakan miliarder dari orang lain adalah mereka tidak takut untuk kehilangan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar.
Itu yang membedakan miliarder dari orang-orang biasa, Bapak Ibu. They're not afraid to lose whatever they have. Saya dulu ingat sekali mentor saya bilang sama saya, waktu saya takut memulai usaha atau melakukan sesuatu yang besar, saya bilang saya takut gagal. Lalu mentor saya bilang sama saya gini, Larry, ibaratnya gedung 40 lantai. Kamu itu sudah di level basement katanya. Kamu takut jatuh, kamu mau jatuh kemana katanya. Kamu bukan di lantai 40, kamu di basement sekarang. Kamu gak punya apa-apa. Kamu udah di basement, kamu mau jatuh kemana lagi katanya. Dalam hati saya benar juga ya. I have nothing to lose Bapak Ibu. Waktu saya memulai usaha apapun, saya memulai usaha waktu umur 16, I have nothing to lose. Saya nggak ada yang saya perlu takut hilang. Karena memang saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya mau jatuh kemana lagi Bapak Ibu. Kegigihan dalam menghadapi kemunduran menunjukkan kepada kita bahwa kesuksesan bisa datang dari keterbukaan terhadap ide-ide yang baru. Berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan kita. Perlu dicatat bahwa sebagian besar miliarder tidak begitu saja mengubah ide mereka menjadi perusahaan multimiliarder dolar begitu saja. Ini dicapai dengan, Anda harus garis bawain, ini dicapai dengan menemukan mitra yang tepat, menemukan partner yang tepat, yaitu seorang performer. Seorang apa Bapak Ibu? Performer. Kalau Anda punya ide, kalau Anda udah nekat, kalau Anda udah berani maju, kalau Anda udah berani ambil risiko, nggak cukup Bapak Ibu. Anda harus perlu satu lagi Bapak Ibu. Anda harus ketemu mitra yang tepat. Saya beruntung di BioGreen, saya ketemu mitra-mitra yang tepat, yang luar biasa seperti Komnas semua, ya Mami Inge, Pak Johnson, Bu Lucy, Bu Kartini, kemudian Pak Andrili, Dr. Richard, dan di manajemen juga saya beruntung ada Pak Dudi, Pak Ferry, ada Pak Beni, ya ini adalah mitra-mitra yang tepat Bapak Ibu. Ya kita perlu mitra-mitra yang tepat untuk kita bisa sukses. Kita harus gandengan tangan dengan orang yang lebih berhasil, bahkan lebih pintar daripada kita. Oke, next. Menyatukan diri Anda dan mitra performer yang tepat, itu seperti menemukan kalau di China itu ada namanya yin yang. Anda tahu yin yang ya, balance. Kayak saya orangnya emosian ya, meledak-ledak. Saya perlu Pak Dudi yang mungkin lebih yang mungkin lebih calm ya, seperti Pak Beni yang mungkin lebih calm, seperti Pak Ferry yang mungkin lebih calm gitu. Kalau mitra saya di manajemen nih, meledak-ledak juga gawat ya. Ada tuh dulu tuh mitra saya yang meledak-ledak, yang bawa-bawa pistol kalau ke kantor ya, itu nggak cocok ya. Jadi menyatukan diri Anda dan mitra performer yang tepat seperti menemukan yin yang Bapak Ibu. Mitra yang tepat akan saling melengkapi dengan keahlian masing-masing dan menunjukkan rasa saling percaya dan dukungan yang memungkinkan satu sama lain untuk berhasil. Saya kasih contoh salah satu kemitraan yang juga sangat terkenal, perusahaan yang paling sukses di dunia ini, yaitu Apple. Steve Jobs itu orangnya mirip saya Bapak Ibu. Anda bisa nonton filmnya yang teriak-teriak, yang banting-banting barang gitu ya. Ya sekarang udah enggak, saya udah tobat. Tapi salah satu contoh kemitraan terkenal itu adalah seperti Steve Jobs dan Steve Wozniak. Ya, keduanya memiliki visi yang sama, yaitu meluncurkan produk yang dapat merubah kehidupan orang dan pasar. Dan kita sekarang kehidupan kita udah berubah gara-gara Apple. Dan mereka berdua mengetahui kekuatan dan kelemahan satu sama lain dalam menjalankan bisnis. Steve Jobs fokus pada sisi bisnisnya Apple, sisi marketingnya Apple. Wozniak fokus pada teknologi produknya. Ya, seperti saya dan Dr. Richard, kita bersinergi di sini. Nah, dengan keseimbangan tanggung jawab ini, produsen dan pemain dapat memainkan kekuatan mereka masing-masing dan mengembangkan bisnis mereka seefisien mungkin untuk berhasil dalam semua bisnis. Garis bawain, untuk berhasil dalam semua bisnis Anda perlu partner yang tepat, yaitu seorang performer. Jadi kalau Anda sudah di bisnis, terutama di BioGreen, Anda perlu partner yang tepat. Anda udah ambil resiko, Anda udah mungkin jual barang Anda untuk gabung bisnis ini. Anda mungkin udah do the best, Anda udah coba semuanya. Tapi selama Anda tidak memiliki partner yang tepat, Anda tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu. Selama Anda fight jualan, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda perlu mitra yang tepat Bapak Ibu, Anda perlu performer. Partner yang tepat itu bukan yang temenin Anda tiap hari, yang hura-hura, yang hahihi, bukan Bapak Ibu. Tapi partner yang tepat itu adalah yang benar-benar bisa push Anda, bisa saling support, bisa perform. Bisa perform itu bisa memberikan hasil Bapak Ibu. Bukan yang bisa, yang tim hahihi aja ya Bapak Ibu ya. Dikombinasikan juga dengan imajinasi empati, pandangan relatif tentang resiko,
urgensi, kesabaran, dan juga eksekusi. Kemitraan bisnis adalah kunci terakhir Anda untuk sukses, Bapak Ibu. Saya yakin BioGreen adalah partner yang tepat juga untuk Anda yang belum memulai bisnis ini, Bapak Ibu. Yang belum memulai bisnis sama sekali. Saya yakin BioGreen adalah partner yang tepat. Karena Anda di sini memiliki mentor-mentor yang akan membimbing Anda, mengajari Anda sampai Anda berhasil. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan yes. Say yes. Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes.